Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Aditya Rambani dengan NIM 2131126. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari kuis mata kuliah Aljabar Linear. Oke, mari kita mulai. Nah, oke. Jadi nomor 1 ini kita disuruh mencari nilai dari variabel X, Y, dan Z melalui dua metode ya. Ada metode eliminasi substitusi dan metode Cramer. Nah, untuk yang A kita bahas ya. Nah, untuk yang A ini kita terdapat 3 buah persamaan ya. Nah, jadi di 3 buah persamaan ini kita akan mencari nilai X, Y, Z-nya dengan metode eliminasi substitusi. Nah, jadi yang pertama kita harus lakukan adalah kita cari nih dua persamaan yang sekiranya kita bisa kita bisa menghilangkan salah satu variabelnya dari ketiga tersebut. Nah, di sini saya memilih persamaan 1 dan persamaan yang ketiga nih. Kenapa? Karena di sini y-nya ini sama nih, koefisiennya sama-sama 1. Lalu kita tulis x tambah y min z sama 1 min 4x min y plus 3z sama dengan 1. Nah, lalu kita operasikan nih supaya si y-nya itu hilang, kita tambah. Oke, kenapa kita tambah? Karena y-nya di sini nih memiliki tanda yang berbeda. Oke, jadi yang satunya plus, yang satunya di sini min. Jadi kita tambah supaya y-nya ini hilang. Oke, jadi x ditambah min 4x sama dengan min 3z, y ditambah min y itu habis 0. Lalu min z ditambah 3z sama dengan 2z. Jangan lupa 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, ini adalah merupakan persamaan yang keempat. Lalu setelah kita eliminasi ini si y-nya, kita dapat persamaan yang keempat. Lalu kita melakukan eliminasi lagi di persamaan yang berbeda. Kali ini kita lakukan eliminasi di persamaan yang kedua ini dan ketiga. Yang kedua dan yang ketiga. Nah, di sini saya ingin mengeliminasi si x-nya nih. Saya mau menghilangkan x-nya sebagaimana tadi kita menghilangkan y-nya. Nah, jadi agar si x-nya itu bisa hilang, kita harus samakan koefisiennya nih dengan cara kita kali ini persamaan yang bawah ini kali 2 ya. Supaya apa? Supaya nilai koefisiennya itu sama nih, sama persamaan yang di atas ini, persamaan yang kedua ini. Nah, untuk persamaan yang kedua ini, persamaan yang ke atas ini kita kali 1 aja. Kita nggak usah kali berapa, kita kali 1 aja gitu. Supaya sama ya. Jadi di sini kita dapat 8x ditambah 3y min 6z sama dengan 1. Untuk yang keduanya min 8x min 2y plus 6z sama dengan 2. Nah, di sini kita tambah ya. Kenapa ditambah? Karena di sini lagi-lagi berbeda nih tandanya, di sini plus, di sini min. Jadi kita tambah. Jadi 8x ditambah min 8x itu 0, habis 3y ditambah min 2y itu y. Nah, min 6z ditambah 6z itu habis juga. Ternyata nih di sini nih tidak hanya x-nya saja nih yang hilang, z-nya juga hilang, menyisakan si y-nya doang. Nah, oke, jangan lupa ininya ya, 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, di sini kita ternyata bisa dapat nih nilai y-nya. Jadi kita udah ketemu nih salah satu variabelnya, yaitu y sama dengan 3. Nah, setelah kita dapat y sama dengan 3-nya nih, kita bisa mencari persamaan yang kelima. Jadi persamaan yang kelima ini kita cari menggunakan si y sama dengan 3 ini. Di sini saya mencoba untuk memasukkan y sama dengan 3 ini ke persamaan yang pertama. Ini persamaan yang pertama. Jadi persamaan pertama itu kan x tambah y min z sama dengan 1. Kita masukkan y-nya yang sama dengan 3 ini. Jadi x ditambah 3 min z sama dengan 1. Di sini kita pindahkan, dapat hasilnya x min z sama dengan min 2. Inilah persamaan yang kelima. Setelah kita dapat persamaan keempat, kita dapat persamaan 3, persamaan yang kelima ini. Nah, kita lihat nih, ternyata di persamaan keempat dan kelima ini dia memiliki variabel yang sama-sama punya z, kan, sama-sama punya x juga. Nah, kita bisa eliminasi lagi nih salah satu variabelnya. Jadi variabel 4 dan variabel 5 kita akan eliminasikan. Nah, di sini kita tulis ini persamaan yang keempat ya, min 3x plus 2z sama dengan 2, di sini x min z sama dengan min 2. Nah, di sini saya mau menghilangkan si z-nya nih. Ya, caranya gimana nih? Supaya z-nya ini bisa hilang nih. Kita kalikan 2.
Jadi persamaan yang kelima ini kita kalikan 2 nih. Nah, jadi setelah kita kalikan 2, kita akan dapat nilai persamaan yang kelima ini jadi 2x min 2z sama dengan min 4. Untuk persamaan yang keempatnya kita kali 1 ya. Kita nggak usah kita ubah. Jadinya min 3x plus 2z sama dengan 2. Nah, di sini nih kita tambah lagi ya. Kenapa? Lagi-lagi beda tandanya. Di sini plus, di sini min. Jadi min 3x ditambah 2z sama dengan min x, lalu 2z ditambah min 2z itu habis 0, lalu 2 ditambah min 4 itu min 2. Di sini, nah kita dapat nih ternyata nilai x-nya. Oke, jadi dengan kita mengeliminasikan si z-nya ini, kita dapat x-nya sama dengan 2. Lalu ternyata nih kita udah dapat ya, y-nya udah dapat, x-nya udah dapat. Jadi kita tinggal masukkan 2 variabel yang udah kita ketahui ini ke salah satu persamaan untuk mengetahui nilai z-nya, si variabel terakhir nih. Jadi saya di sini masukkan ke persamaan yang pertama lagi ya. Jadi x tambah y min z sama 1, kita masukkan x-nya itu 2, y-nya itu 3, min z sama 1. 2 tambah 3 sama 5, ini min z sama dengan 1. Dapat di sini z-nya sama dengan 4. Nah, dari sini kita sudah dapat semua variabel-variabelnya ya. Jadi ada x sama dengan 2, y-nya itu sama dengan 3, dan z-nya itu sama dengan 4. Oke. Set. Kita lanjut yang nomor 1 yang B-nya ya. Kita mencari nilai x-nya juga, kita mencari variabel-variabel yang memenuhinya, tapi menggunakan metode grammar. Kita menggunakan metode grammar. Metode grammar ini mempunyai ini nih apa? Persamaan dasar ya, yaitu a x sama dengan b. A dikali x sama dengan b. A ini apa sih? A ini adalah matriks koefisien matriks ya. Jadi dia berupa koefisien dari variabel-variabel dari persamaan-persamaan yang kita ketahui. Nah, x-nya ini merupakan nilai-nilai yang akan kita cari. Jadi ini ada variabel yang akan kita cari. Lalu b ini adalah hasilnya ya. Kalau kita mau lihat ya, kita di sini yang di baris 1 ini ada 2, 1 dan min 1. Nah, kalau kita lihat nih ya, lihat di sini 2, 1 dan min 1 nih. Nah, jadi itu baris pertama itu persamaan pertama nih, ya kan? Coba ini yang kedua nih 1, 1, 1. Coba kita lihat ya. Lihat persamaan kedua 1, min 1, min 1. Bagaimana persamaan yang ketiga nih? 1, min 2, 1. Nah, di sini juga 1, min 2, 1 nih. Jadi, setiap baris itu mewakili persamaan yang keberapa? Baris 1 persamaan 1, baris 2 persamaan yang kedua, dan seterusnya. Lalu, di sininya si B-nya ini 1, 6, 0. Dapat dari mana nih? Nah, 1 itu adalah hasil dari persamaan yang pertama. 6 itu adalah hasil persamaan yang kedua, dan 0 itu adalah hasil persamaan yang ketiga. Kita cek ya. Nah, kan 1, ini 2 hasil dari yang persamaan kedua, dan 0 adalah hasil persamaan yang ketiga. Itu dapat di sini kita dapat ya. Jadi ini adalah A-nya, ini merupakan X-nya, nah ini merupakan si B-nya. Nah, kalau kita udah dapat nih persamaan dasar ya, AX sama dengan B, kita cari lagi yang namanya itu A1, A2, dan A3. Nah, A1 itu apa sih? Jadi A1 itu adalah matriks A. Cuman di baris di kolom pertamanya nih, di kolom pertamanya yang ini nih. Yang ini nih. Jadi yang 21 ini kita ganti dengan nilai B. Di sini kan 211 ya kolom pertamanya. Kita ganti ini dengan B. Jadi 160. Sisanya sama kan. Begitu juga dengan A2. Untuk A2 itu berarti kita ganti kolom kedua. Kita ganti kolom keduanya ini dengan B. Begitu juga dengan A3. Kita ganti yang ketiganya ini, kolom ketiganya ini dengan B. Ya kan? 160. Sisanya masalah. Nah, kalau kita udah dapat nih, A1 udah dapat, A2 udah dapat, A3 udah dapat, di sini A, X, B-nya udah dapat. Lalu kita cari determinan dari A, determinan A1, determinan A2, dan determinan A3. Nah, jadi determinan A di sini saya carinya itu menggunakan minor cofactor ya. Jadi saya nggak menggunakan saurus, saya menggunakan minor cofactor.
Jadi untuk minor kofaktor itu pertama kita tentukan dulu baris mana nih, baris yang akan kita jadikan acuan. Di sini saya menggunakan baris yang pertama aja. Baris pertama kita lihat di sini ada 2, di sini ada 1 dan min 1. Setelah kita tentukan barisnya, kita kasih tanda nih di atasnya. Ini plus, ini min, ini plus. Ini nanti akan menentukan nilainya ini apakah plus atau min atau plus gitu. Nah, jadi caranya itu pertama kita masukkan dulu nih. Ini kan merupakan A11 ya. Baris 1 kolom 1. Nah, A11 itu kan 2, lalu kita tutup nih. Baris 1 kolom 1 kita tutup. Jadi kita nggak anggap nih. Sisa yang ini nih, yang kotak ini nih. Nah, yang ini kita kalikan seperti kita mencari adjoin di ordo 2x2. Jadi ordo atau determinan ya, bukan adjoin, sorry. Kita cari adjoin atau ya pokoknya 1 kali 1 dikurang min 2 dikali 1. Okay. Jadi di sini 1 kali 1 dikurang min 2 kali 1. Nah, jadi di sini kita tulis ininya acuannya 2 dalam kurung 1 kali 1 dikurang min 2 dikali 1. Nah, untuk yang keduanya, acuan yang keduanya itu kita ambil angka 1. Tapi di sini jangan lupa min. Ingat tanda yang tadi di sini min. Nah, kita tutup nih. Ini kan baris 1 kolom 2 ya. Berarti kita tutup, ini tutup. Sisanya ini 1 kali 1 dikurang 1 kali 1. Lalu yang ini kita tambah min 1 dalam kurung. Ini kita tutup 1 kali min 2 dikurang 1 kali 1. Jadi hasilnya itu 2 kali 3, min 1 kali 0, min 1 dikali min 3, dan hasilnya adalah 9. Untuk determinan A1 sama ya caranya seperti determinan yang A ini. Kita pertama kita ingin jadi plus, min, plus, lalu ini kan 1 dalam kurung, ini berarti yang ini ya 1 kali 1 dikurang min 2 kali 1. Lalu yang kedua ini 1, jangan lupa kasih min, menjadi min 1 dalam kurung 6 kali 1 0 dikali 1. Lalu dikurang min, ini dikurang ya 1 dalam kurung 6 kali min 2 dikurang 0 kali 1. Ini kita jadinya 1 kali 3 min 1 kali 6 min 1 kali min 12, hasilnya 9. Begitu juga dengan determinan A2 dan A3. Oke. Jadi sebenarnya konsepnya sama aja. Yang ini ya, berarti ini jangan lupa ya, kita tanda dulu plus, ini min, ini plus, ini plus, ini min, ini plus. Oke. Dah. Jadi ntar kita cari ini dapat ininya acuannya 2, ini 6 kali 1 dikurang 0 kali 1. Habis min 1 dalam kurung 1 kali 1 dikurang 1 kali 1 ditambah min 1 dalam kurung 1 kali 0 dikurang 1 kali 6. Hasilnya kita dapat determinan A2 nya itu 18. Untuk determinan A3 nya 2 dikali 1 kali 0 dikurang 6 dikurang min 6 dikurang min 2 dikali 6, lalu min 1 dalam kurung 1 kali 0 min 1 kali 6, dan seterusnya, dan hasilnya untuk determinan A3 itu 27. Nah, kita udah dapat nih determinan A1, A2, A3 dan determinan A. Lalu di sini kita bisa cari nih nilai X1, X2 dan X3-nya. Nah, X1-nya itu adalah determinan A1 dibagi determinan A. Jadi kita udah dapat ya tadi ya. Determinan A1-nya itu kan 9, determinan A-nya itu 9. Jadi 9 bagi 9 9 1. Untuk X2-nya determinan A2 bagi determinan A, determinan A2 itu 18 bagi 9 92. Untuk X3 determinan A3 dibagi determinan A, berarti 27 dibagi 9 sama dengan 3. Jadi inilah hasilnya. 1, 2, dan 3. Inilah hasil yang memenuhinya. Gitu. Sip, lanjut. Oke, kita lanjut untuk nomor 2. Jadi nomor 2 ini ada terdapat 2 matriks ya. Ada matriks A dan ada matriks B. Matriks A itu 2, 3, 4, 4, dan matriks B itu 4, 3, 4, dan 6. Di sini kita harus menentukan ini nih, A sampai E ini. A kali B, B kali A kali B transpose, dan sampai E ini ya. Oke, jadi kita coba jawab dari yang A dulu ya, A kali B.
Jadi untuk perkalian matriks ini tidak seperti perkalian biasa yang langsung dikalikan, tapi dia mempunyai tahap-tahapnya sendiri. Jadi untuk mengetahui baris 1 dan kolom 1, kita harus mengalikannya dengan cara seperti ini. 2 dikali 4 ditambah 3 dikali min 4. Oke, jadi 2 kali 4 ditambah 3 kali 4. Hasilnya adalah ini kan 2 kali 4 8, 3 kali min 4 min 12. Begitu. Nah, untuk nyari yang baris 1 kolom 2 nya ini di sini 2 kali 3 ditambah 3 kali 6. Yang untuk yang bawahnya 4 kali 4 ditambah 4 dikali min 4. Lalu yang terakhir 4 kali 3 ditambah 4 dikali 6. Jadi begini. Ini kita kali, habis itu baru kita tambah ya. Jangan lupa. Dapat hasilnya ini adalah min 4, 24, 0, dan 36. Jadi A ini sudah terjawab. Nah, untuk yang B nya ini adalah matriks B dikali matriks A. Nah, tapi beda ya. Tidak seperti perkalian biasa. Untuk matriks sendiri kalau kita tuker ya, A kali B jadi B kali A, itu hasilnya akan berbeda. Jadi kita harus teliti ya untuk penempatan posisinya gitu. Jadi kita kali aja, sama kalinya kayak yang tadi. Jadi 4 kali 2 ditambah 3 kali 4, 4 kali 3 ditambah 3 kali 4. Lalu yang bawahnya itu min 4 kali 2 ditambah 6 kali 4, min 4 kali 3 ditambah min 4 kali 6 kali 4, sorry. Nah, di sini kita tinggal kali lalu ditambah, dapat hasilnya 20, 24, 18, dan 12. Inilah hasil dari perkalian matriks B kali A. Lalu untuk C ini udah masuk ke perkalian matriks transpose ya. Di sini kita akan menggunakan sifat dari perkalian transpose. Kalau terdapat A dikali B transpose, itu yang pertama itu dia akan berubah. Jadi yang pertama dia akan berubah menjadi B dikali A. Lalu transposnya ini akan masuk nih ke salah satu ke masing-masing matriks. Ini matriks, ini jadi transpos, ini jadi transpos. Jadi hasilnya adalah ini B transpos A dikali A transpos. Jadi kita cari dulu B transposnya itu berapa, A transposnya itu berapa. Nah, untuk B transposnya ini, kalau ordo kali 2 kali 2 itu cukup gampang ya. Untuk konsep transpos itu kita menjadikan baris itu menjadi kolom. Jadi baris 1 menjadi kolom 1, baris kedua menjadi kolom kedua, dan seterusnya. Sini baris pertamanya ini kan tadi nih 43. Nah, ini 43 ini jadi kolom 43. Nah, baris keduanya min 46 jadi kolom kedua min 46 gitu. Jadi tukar aja sama A nya. Jadi kita tukar. Lalu udah dapat nih transpos dari B dan transpos dari A, kita kali dah. Sama kayak tadi ya perkaliannya, 4 kali 2 ditambah min 4 kali 3, 4 kali 4 ditambah min 4 kali 4, dan seterusnya. Di sini kita dapat matriks dari B transpos A transpos itu min 4, 0, 24, dan 36. Lalu lanjut ke yang D nya. Yang D nya ini masih perkalian transpos ya. Di sini dalam kurung A transpos dikali B, lalu tutup kurung, baru ditranspos lagi. Nah, kalau begini kasusnya sebenarnya sama seperti yang tadi. Kita bisa menggunakan sifat seperti yang tadi ya sebelumnya, yang C itu ya. Kita pertama kita ubah dulu posisinya. Jadi yang sininya A nya di depan, B nya di belakang, kita ubah. B nya itu jadi di depan, A nya itu jadi di belakang. Lalu kita masukkan transposnya. B kita transpos. Nah, si A nya ini karena dari awal sudah ditranspos, lalu kita masukkan jadinya ditranspos lagi, transposnya akan hilang ya. Jadi transpos ketemu transpos itu akan menghilang. Jadi hasilnya ini B transpos dikali A biasa. Nah, ini B transposnya tadi, lalu ini A, ini kita kali, dapat seperti ini. Sama ya kayak tadi ya, 4 kali 2, 4 kali 4, sama. Lalu hasilnya inilah min 8, min 4, 30, dan 33 gitu. Sama yang E masih perkalian transpos. Ini kita tukar dulu ya. Jadi B kali A, lalu baru kita masukkan transposnya. Untuk B sendiri itu ingat, B nya itu dari transpos, kita transposkannya lagi, transposnya hilang. Nah,
Untuk si A nggak hilang karena dia dari awal nggak ditranspos, lalu transpos jadilah A transpos gitu dikali. Lalu kita udah dapat B dikali A transpos, berarti ini seperti biasa ya 4 kali 2 ditambah dikali 3, 4 kali 4 ditambah dikali 4 dan seterusnya. Dan akhirnya dapatlah matriksnya itu 17, 2, 8, 10 dan 8. Jadi untuk nomor 2 sampai E sudah selesai. Next. Baik, kita lanjut untuk nomor 3. Di sini nomor 3 kita disuruh untuk menentukan inverse dari matriks. Di sini ada 2 matriks ya. Nah, oke, kita kerjain dulu yang pertama. Jadi untuk mencari inverse dari matriks yang memiliki ordo 3 kali 3, kita memiliki beberapa langkah. Yang pertama itu kita harus mencari adjointnya terlebih dahulu. Lalu setelah kita dapat adjointnya, kita bisa mencari determinan dari matriks tersebut. Setelah kita dapat adjoint dan determinan, baru kita bisa masukkan ke rumus yang ini. Inverse sama dengan 1 per determinan dikali adjoint dari matriks tersebut. Nah, di sini kita cari dulu adjointnya. Untuk mencari adjoint dari matriks 3 kali 3 itu, yang pertama kita harus membuat kofaktor dari matriks tersebut. Jadi kita membuat masing-masing, kita membuat matriks baru di sini dengan cara kofaktor. Lalu hasilnya tersebut kita transposkan. Nah, oke. Kita bahas. Jadi untuk mencari matriks kofaktor ini, kita cari dari A11 sampai A33. Jadi dari A11 ini sampai A33 kita membuat matriks baru. Nah, untuk A11 itu berarti di sini kita lihat nih baris 1 dan kolom 1. Nih ya, si 3 ini nih, baris 1, ini kolom 1. Nah, kita tutup nih baris 1 dan kolom 1, kita tutup, menyisakan si yang ini nih, 1, 1 dan 2, 2 ini. Nah, ini kita cari determinannya. Seperti cara untuk mencari determinan ordo 2 kali 2, kita kali silang lalu kita kurang ya. Nah, tapi sebelum itu kita harus memberi tanda dulu. Nah, tanda positif atau negatif dari acuannya. Di sini untuk yang A11 itu dia itu positif, untuk A12 itu negatif, untuk A13 itu positif. Yang di sininya harus berbeda dari yang atasnya. Di sini negatif, di sini positif, sini negatif. Di sini si 6-nya ini positif, negatif, dan positif. Nah, baru kita bisa cari ini si asal 1. Asal 1 itu kan plus ya, di sini kan plus. Lalu baru kita cari nih determinannya. A kali 2, 1 kali 2 dikurang 2 kali 1. Di sini dapat 0. Lalu untuk A12 berarti ini adalah baris pertama kolom kedua. Itu kita tutup, lalu sisanya yang ini ya. 2 kali 2 dikurang 6 kali 1. Jangan lupa di sininya kita kasih min ya. Karena ini mengacu pada A12. Jadi min 4 dikurang min 6 itu sama dengan min 10. Lalu lanjut ke A13, berarti baris 1 kolom ketiga. Kita tutup, menyisakan yang ini. 2 kali 2 dikurang 6 kali 1. Tandanya plus. 2 kali 2 dikurang 6 kali 1 yaitu min 2. Terus kita cari sampai yang A33. Jadi yang A33 itu yang baris ketiga, kolom ketiga yang ini nih. Kita tutup, lalu kita cari nih si determinannya nih. Jadi 3 kali 1 dikurang 2 kali 1. Tandanya apa di sini? Plus. Berarti sini plus. Jadi 3 kali 1 dikurang 2 kali 1 sama dengan 1. Nah, dari sini kita mendapatkan semua matriks unsur-unsur dari matriks kofaktornya. Kita mendapat unsur matriks yang barunya. Jadi ini adalah matriks yang barunya 0, min 10, min 2, min 2, 6, min 12, 1, min 3, dan 1. Nah, untuk mencari adjointnya
setelah kita mendapatkan matriks kofaktornya, kita jangan lupa untuk mentranspos. Oke, ya seperti biasa untuk mentranspos itu nggak terlalu sulit. Kita cukup menjadikan yang baris itu, yang baris itu jadi kolom. Jadi ini baris pertama kita jadikan kolom pertama, ini baris kedua kita jadikan kolom kedua, ini baris ketiga kita jadikan kolom ketiga. Dapatlah adjoinnya ya. Setelah kita transpose barulah kita dapat nilai dari adjoinnya. Nah, kalau kita udah dapat adjoinnya, kita lalu mencari determinan dari matriks yang pertama ini ya, bukan matriks yang kofaktor. Nah, jadi kita cari determinannya. Di sini saya menggunakan cara saurus saja. Berarti ini determinannya kan 310, 211, 622. Kalau cara saurus kita kasih semacam tambahan di sini 326, 112 mengikuti yang dari sini. Lalu ini seperti biasa, ini dikali ini ditambah ini kali ini kali ini ditambah ini kali ini plus, oke. Ini plus, ini plus, ini plus. Untuk yang ini ini kali ini, oke. Ini min, ini kali ini min, ini kali ini min. Jadi begini, 3 kali 1 kali 2 ditambah 1 kali 1 kali 6 ditambah 0 dikali 2 kali 2 dikurang 6 kali 1 kali 0 dikurang 2 kali 1 kali 3 dikurang 2 kali 2 kali 1. Di sini dapat 6 tambah 6 ditambah 0 dikurang 0 min 6 dan min 4, hasilnya adalah 2. Jadi kita sudah mendapatkan determinan dari matriksnya itu adalah 2. Oke, jadi kita sudah dapat si adjoinnya dan determinannya. Lalu kita tinggal masukkan ke rumus yang ini. Inverse sama dengan 1 per determinan dikali adjoinnya. 1 per 2 dikali adjoinnya. Berarti 1 per 2 dikali 0 min 2, 1 min 10, 6 min 3, min 2, min 12, dan 1. Lalu dapatlah inverse dari matriks ini, yaitu 0, min 1, setengah, min 5, 3, min 3 per 2, min 1, ini min 1 ya, min 6 dan setengah. Begitu. Oke, kita lanjut lagi untuk yang nomor terakhir. Sama di sini kita akan mencari inverse dari matriks ordo 3x3. Dan sama seperti sebelumnya, kita pertama harus mencari adjoinnya terlebih dahulu, lalu kita cari determinannya, baru kita bisa masukkan ke rumus yang ini. Untuk mencari adjoin tersendiri itu kita pertama harus mencari kofaktornya terlebih dahulu. Jadi kita membuat matriks yang baru, lalu matriks yang baru tersebut kita transposkan. Oke, berarti kita mulai. Nah, untuk mencari matriks kofaktornya, kita cari dari semua ini ya, dari semua unsur ya, dari A1, A12 sampai A33 seperti yang nomor sebelumnya. Nah, sebelumnya kita tanda dulu nih di setiap unsur di matriks yang ini, kita tandain dia plus, min, plus, ini min, ini plus, ini min, ini plus ya, iya plus, ini min, ini plus. Oke, baru kita bisa cari di sini unsur untuk A11 ini. Kita lihat, kita tutup ya, bukan lihat, kita tutup baris 1 dan kolom 1, lalu kita lihat sisanya. Nah, yang ini kita cari determinannya, seperti mencari determinan 2x2 ya, kita kali lalu kita kurang. Nah, ini bukan 2 ya, ini 5 ya harusnya, ini nilainya harusnya 5, salah nulis, maaf. Jadi 5 kali 8 dikurang 0 kali 3, ininya plus, dapat ininya 40 dikurang 0, ini bukan 16, dapat ininya 40 ya. Lalu untuk A12 kita lihat baris pertamanya, ini kolom keduanya kita tutup, lalu sisanya adalah yang ini ya, 2 kali 8 dikurang 1 kali 3, 2 kali 8 dikurang 1 kali 3, dan kita karena ini A12 ininya minus ya, jadi kita minus, jadi 16 dikurang 3 sama dengan min 19. Lalu ini A13 berarti baris ke 1
kolom ketiga kita tutup, sisanya yang ini. Berarti kita kali ya, 2 kali 0 dikurang 1 kali 5, tandanya positif. Nah 2 ini 0, min, ini jadinya min 5. Terus kita cari sampai yang terakhir yaitu A33. Untuk A33 sendiri kita tutup baris ketiga dan kolom ketiga, lalu kita kali nih yang ininya, sisanya 1 kali 5 dikurang 2 kali 2, dan tandanya plus di sini ya untuk A33. Berarti 5 dikurang 4 sama dengan 1. Nah, dari sini kita akhirnya dapat semua unsur dari matriks kofaktor, matriks yang baru. Oke. Di sini dapat, ini bukan 16 ya. Ini 40. Nah, jadi 40 min 19 min 5 min 16 5 min 29 min 9 min 1. Lalu setelah kita dapat nih unsur-unsurnya, kita transposkan. Ini sekali lagi bukan 16, ini 40. Jadi untuk transpos seperti biasa, yang baris menjadi kolom, yang baris menjadi kolom. Oke, jadi baris pertama jadi kolom pertama, baris kedua jadi kolom kedua gitu. Nah ini ya, dapat, inilah ada, ini merupakan adjoinnya. Lalu kita cari determinannya pakai cara Saurus saja. Ini kita kali plus, dan yang ini kita kali juga, tapi dia itu akan bernilai min. Jadi 1 kali 5 kali 8 ditambah 2 kali 3 kali 1 ditambah 3 kali 2 dikali 0. Lalu kita kurang 1 kali 5 kali 3, kita kurang 0 kali 3 kali 1, kita kurang 8 kali 2 kali 2. Yang kelihatan di sini 2. Nah, dapat hasilnya ini 40 ditambah 6 ditambah 0 dikurang 15 dikurang 0 dikurang 8 kali 4 itu 32. Dapat di sini hasilnya adalah min 1. Jadi kita dapat determinan dari matriks ini min 1. Nah, dari sini kita bisa cari semua, kita bisa cari inverse-nya. Kita masukkan rumus saja. 1 per determinan A dikali adjoin. Berarti 1 per min 1 dikali, ini bukan 16 lagi, sekali lagi. Stop. Ini 40. Oke. Ini Oke, jadi ini kita kali, ini min 1 ya, min 1 kali 40, min 1 kali min 16. Jadi kita ubah aja tandanya, jadinya ini min 40, 16, ini min 9, ini 19, ini min 5, ini 9, 5, 2, dan min 1. Oke, jadi inilah hasilnya. Ini merupakan inverse dari soal ketiga nomor B. Nah, berarti ini semuanya sudah selesai. Kita sudah selesai membahas. Sepertinya untuk nomor 3 ini saya ada yang kurang teliti, mohon maaf. Harusnya ini bukan 2 ya, ini 5 ya. Lumayan fatal, walaupun perhitungannya tetap nggak ribet, tapi hasilnya beda 1 unsur seperti ini. Mohon maaf. Untuk kedepannya insya Allah saya akan lebih teliti lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.